Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah tepat pukul 3 pagi. Saya berada di rumah saudara saya, saudara Armen. Kemarin sudah dari Malang, dari kota Malang, Jawa Timur. Saya menemui orang tua saya, guru saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo, dan juga saudara saya, guru saya, yaitu Bapak Profesor Baharudin. Di situ kami bercerita tentang kaji dan pengalaman, serta bercerita tentang bagaimana kedepannya organisasi pengajian kami. Dan di situ saya banyak dapat masukan. Kemudian kami juga membahas tentang bagaimana perkembangan organisasi-organisasi Islam dunia, termasuk yang di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang menarik di situ untuk saya angkat pagi hari ini sebagai bahan masukan ataupun bahan pertimbangan bagi kita yang berada di dalam organisasi Islam khususnya. Batuk dulu lah. Ya salah, karena baru pulang dari Surabaya kemarin, dan malam ini ya baru jam 3 pagi. Ya pilek macam-macam itu ada tuh, tapi biasa. Kita masuk kepada pembahasan. Dalam kehidupan beragama itu ya kita tidak sepi daripada usaha untuk mencapai target atau sasaran. Karena begini, kalau kita merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad, beliau adalah seorang rasul, seorang nabi, dan seorang pemimpin, bahkan pemimpin negara pada saat itu. Di situ beliau tidak menunjukkan bahwa beliau adalah presiden ataupun khalifah, tidak. Di situ juga beliau tidak menunjukkan wakil, sekretaris ataupun bendahara, tidak. Jadi kejadiannya spontan, semuanya spontan. Beliau sebagai pemimpin, pengayom, pengarah. Nah, dalam situasi itu tetap beliau ada musyawarah. Misalnya ada perang, ada bencana, ada apa gitu. Nah, jadi di situ beliau tidak memiliki kelompok yang namanya humas, hubungan masyarakat, tidak ada. Contohnya seketika beliau mengirim surat ke Roma, ke Persia, ya, ke tempat-tempat yang lain, itu beliau yang menggunakan utusan, tapi bukan humas itu. Nah itu juga seketika beliau butuh uang, dana, dan sebagainya, dan untuk perjuangan, ya beliau tidak mencari bendahara. Dia cuma mengatakan bahwa kita akan mengadakan kegiatan ini, kita butuh dana, silakan siapa yang mau nyumbang. Begitu. Jadi zaman Nabi Muhammad dulu organisasi tidak ada. Tapi yang beliau olah bukan sebuah organisasi yang hitungan hanya 10, 20, 30, 100 orang, tidak. Tapi yang beliau kelola adalah sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Tuhan pasti, bukan kerajaan manusia. Nah, manajemen beliau sederhana sekali, tapi tepat. Nah, jadi kenapa beliau tidak mengundang organisasi seperti kita hari ini? Ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan macam-macam itu. Ada bidang, ada subbidang, macam-macam. Ya karena itu akan merepotkan, ya, akan melambatkan gerak daripada perjuangan itu sendiri. Namun di akhir zaman itu diperlukan, karena situasi dan kondisinya memang harus seperti itu. Kita harus punya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, bidang-bidang, biro-bironya itu, apa bidang dakwah, humas, kem atau apa namanya itu. Kenapa itu harus diperlukan? Karena posisi kita berbeda-beda. Ada yang posisinya di utara, di selatan, di barat, di timur. Kemudian aktivitas hidup pun juga berbeda-beda. Jadi dengan adanya organisasi tadi, maka segala sesuatu itu bisa dilaksanakan dengan kompak, ya, dan sifatnya mempermudah perjuangan itu sendiri. Nah, yang saya sampaikan adalah bukan masalah organisasi, karena saya juga bukan ahlinya. Saya berharap bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya pengajian berorganisasi, ada yang namanya organisasi pengajian. Nah, kita pilih yang mana posisi kita. Apakah organisasi pengajian
atau pengajian yang berorganisasi. Nah, terserah kita ambil yang mana. Tapi yang saya katakan adalah organisasi itulah gerakan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi sifatnya adalah untuk meringankan, memudahkan langkah tujuan daripada cita-cita. Apa langkah tujuan harapan cita-cita tadi? Yaitu dakwah. Mengajak orang ke dalam, memberikan kepada mereka pandangan-pandangan hidup, bagaimana cara selamat kita terhadap diri kita sendiri, keluarga, kaum kerabat, dan orang lain. Berjalan menuju selamat itu Tuhan. Itu cita-cita. Oleh karena itu, kita berharap semua organisasi yang kita olah tadi memang betul-betul memberikan masukan, memberikan tunjangan, memberikan dukungan dan dorongan supaya aktivitas dakwah tadi sukses, tepat sasaran, yaitu selamat hati kita, selamat hati keluarga kita, kaum kerabat kita, dan orang lain. Bahkan bisa menyelamatkan dunia. Nah, kenapa sedemikian? Ya karena ada perintah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pernyataannya, itu pun disampaikan oleh nabi atau rasul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Rasul, dan mau'izah, keberanian. Bahkan di ayat itu dikatakan wajadilu, berdebatlah dengan mereka itu dengan debat yang baik. Nah, ini sebuah catatan yang harus kita pahami bahwa ini adalah sebuah perintah, sebuah saran, tapi menekankan kepada kita tidak untuk selamat sendiri atau selamat kelompok kita saja, tidak, tapi kepada semua orang dunia. Nah, oleh karena itu ya perlu organisasi untuk mengorganisir kegiatan ini biar semuanya bisa jadi baik, lancar, dan sampai kita kepada tujuan. Nah, tetapi persoalannya adalah kita kadang-kadang banyak berkecimpung di organisasi, heboh di organisasi, dan kadang-kadang terjebak kita pada posisi di mana hati kita rusak oleh karena saudara kita sendiri. Akhirnya kita pun tidak tahan mengeluarkan statement pula, merusaklah hati orang lain. Makanya hati-hati berorganisasi, karena berorganisasi itu bukan satu orang, banyak orang. Nah, pokoknya dipegang. Tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Tujuan kita mengajak orang berjalan menuju jalan Tuhan. Nah, kalau kalimat ud'u ila rabbika atau sabili rabbika, itu menunjukkan kalau kita diperintah untuk mengajak orang lain juga selamat menuju Tuhan. Bukan kita sendiri, keluarga kita, kelompok kita saja. Makanya jauh-jauh hari saya katakan, kalau kita bisa memahami bahwa dalam struktur organisasi kita itu tidak ada yang namanya biro mubalik, tidak ada. Yang ada adalah biro dakwah. Nah, ini ada sebuah sinyalemen, sebuah isyarat daripada orang tua kita mengatakan bahwa dakwah itu adalah suatu kewajiban. Dakwah itu artinya menyampaikan informasi dalam bentuk ajakan. Nah, kalau ajakan kan tidak mungkin kita di dalam balai, di dalam masjid, dalam rumah. Ya, kita harus keluar masjid, keluar balai, keluar rumah, menemui orang-orang di luar daripada tempat itu. Ajak mereka berdiskusi, berdialog tentang paham dan kaji. Berikan kepada mereka yang terbaik, sehingga mereka itu tertarik dengan apa yang kita harapkan. Sebenarnya kalau kita ingin berpikir, ya ngapain kita heboh-heboh, sibuk-sibuk memikirkan orang lain. Mendingan kita pikirkan diri kita sendiri, ya, keluarga kita, kaum kerabat kita. Tapi ingat, ini perintahnya Allah dan Rasul loh. Ini kadang-kadang kita nih aneh ya. Oh, yang penting diri kita sendiri kita pikirkan, keluarga kita, orang lain tidak usah. Nah, itu benar kalimat itu, tidak salah juga kalau memang kita belum mampu untuk keluar. Nah, tapi kalau kita sudah mampu keluar, nah itu tadi, jaga hati kita, perasaan kita, ya, rasa diri kita, juga begitu keluarga, kaum kerabat, juga terhadap orang lain, karena kita mau mengajak mereka, gitu. Nah, jadi
Setelah kita keluar, kita sampaikan pemahaman, kita ajak mereka ke dalam masjid, ke dalam balai, ke rumah, barulah kita menyampaikan. Nah, peranan kita mubalih, bukan pendakwah itu. Nah, kalau mubalih itu tempatnya di masjid, di balai, di rumah-rumah. Kalau pendakwah harus keluar. Nah, ini sinyal yang harus dipahami nih. Harus kita mengerti bahwa ini tujuannya adalah untuk mengajak dari luar ke dalam. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah. Beliau begitu. Orang tua kita juga begitu. Dia ke Medan, dia ke Padang, kemana-mana, dia itu untuk itu. Nah, begitu juga orang tua kita yang hari ini membina kita juga begitu, sampai ke luar negeri bahkan begitu. Nah, jadi kita jangan sampai mempersempit pemikiran, mempersempit perasaan, sehingga kita kira, wah ini tidak boleh dibawa keluar ini kaji ini, paham ini tidak boleh dibawa keluar ini. Apakah itu salah? Tidak juga salah. Karena kalau dibawa keluar, kajian-kajian tasawuf ini, itu akan membawa fitnah. Ya, akan membawa fitnah, akan membuat kehebohan. Kenapa? Ya karena kita belum sampai pengetahuannya, sudah menyampaikan kepada orang. Maka berkali-kali saya sampaikan bahwa untuk menjadi seorang pendakwah harus berkapasitas, harus punya pengalaman, harus punya keberanian, harus punya kesabaran. Nah, kita mulai dengan kapasitas tadi. Mulai pada ilmu Quran, hadis, qiyas ijma, mulai ilmu fikih, berbagai macam ilmu pengetahuan agama, sejarah Islam, sejarah umum, dan sebagainya itu. Yang lebih utama lagi adalah akhlak budi pekerti kita. Karena orang tidak akan melihat cerita kita, dia lihat akhlak kita dulu. Ya, budi kita dulu, pekerti kita dulu. Jadi akhlak itu adalah sumber akar, akan nyata dia pada budi, akan nyata dia pada pekerti kita, dan mereka akan mengerti apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita bekali diri kita dulu. Nah, baru kita keluar, kita ajak mereka-mereka itu masuk ke dalam balai, masjid, dan rumah. Untuk apa? Untuk kita menyampaikan pelajaran Allah dan Rasul, agar kita berjalan bersama-sama untuk kepada selamat tadi. Nah, itu sebenarnya. Tetapi apa boleh buat? Kadang-kadang kita ini kan lain. Di organisasi kita rusak. Di organisasi kita ini hancur-hancuran. Bahkan kadang-kadang lucu juga. Dikatakan ada adu ikan nafsu kalati baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh dalam diri. Semasa hawa nafsu dunia setan. Ini kata kita. Dan ini ada pelajaran daripada orang tua kita. Tapi setelah kita catat, ya kita pelajari, ternyata musuh kita bukan yang di dalam, yang di luar. Teman kita, kerabat kita, saudara kita. Muncul kebencian, iri dengki, memberangus, menghapus, menyingkirkan macam-macam itu. Ya, saya kan bukan ngomong sembarangan, ini yang terjadi pada saya. Ya bagi saya tak masalah. Tak masalah, apalagi orang tua saya mengajarkan organisasi itu sangat penting untuk mendukung perjalanan dakwah ini. Tapi kalau organisasi akan merusak perjalanan dakwah, tidak usah berorganisasi, tidak usah pakai SK juga, tidak apa-apa. Tapi kita tidak akan lepas dari perjuangan Allah dan Rasul. Nah, begitu. Oh, dia itu bukan orang organisasi, tidak usah dilibatkan lagi dalam kegiatan organisasi. Itu kesalahan Anda. Cara berpikir Anda itu picik. Justru kita itu berperan, ada di dalam, ada di luar. Ya, ada di luar, ada di dalam. Kalau Anda bergerak di dalam menuju keluar, kita di luar. Nah gitu, boleh, enggak apa-apa. Jadi kita lebih banyak merujuk kepada Rasulullah lah. Kalau kita susah memahami yang situasi sekarang, kita merujuk kepada zaman Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Ya, seorang Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi itu orangnya keras itu. Nabi berkali-kali mengatakan, kajian kita jangan dibawa keluar, jangan dibawa keluar. Dibawanya keluar udah bonyok. Ya, digebukin oleh orang Quraisy sampai pingsan. Akhirnya dibawa lagi ke hadapan Nabi, dinasihati. Akhirnya apa terjadi? Sudah sehat, ulang lagi dakwah keluar, digebuki lagi, bonyok lagi. 2 kali digebuki, akhirnya apa kata Nabi? Abu Dzar, kalau begini caranya, nanti Anda akan merusak situasi kondisi dakwah. Jadi Anda kembali ya ke kampung Anda, yaitu kampung Al-Ghifar namanya itu. Akhirnya Abu Dzar keluar.
Dia tinggalkan Nabi, dia tinggalkan sahabat, dia pulang ke kampungnya. Nah, seakan-akan dia tidak berada lagi dalam skup itu, seakan-akan. Tetapi di luar, dia bergerak. Dia berjalan, dia menyampaikan kajian. Ternyata sukunya menerima beliau. Bahkan beliau punya pasukan. Seketika Nabi Muhammad hendak bertarung dengan musuh saat itu, tiba-tiba dari jauhan dilihat begitu besar pasukan berkuda dengan gagahnya. Ternyata dia adalah Abu Dzar. Disambut oleh Nabi dengan rasa keharuan, dipeluk oleh beliau, dicium oleh beliau sambil menangis. Kenapa? Abu Dzar berhasil berdakwah di luar. Begitu sahabat Nabi itu. Dia di luar dia berdakwah. Di luar dia menyampaikan kajian Allah Rasul. Maka bergabunglah kelompok kajian luar dengan kelompok kajian dalam. Maka mereka sama-sama berjuang di jalan Allah Rasul. Itu. Jadi tidak masalah lah. Kita tidak diorganisasikan, kita tidak dieskan, tidak ada masalah itu. Yang penting perjalanan Allah Rasul ini mengajak orang pada jalan selamat itu berjalan terus. Nah itu, walaupun menurut saya ini sebuah kepicikan, sebuah kelemahan ya. Ya tidak mesti begitu juga. Apalagi persoalan ini kadang-kadang disandarkan kepada cerita orang. Oh si Anu itu begini misalnya, Abu Fikri begini, Buya Ubay begini misalnya, dan Buya ini begini. Jangan dimasukkan dia. Coba cerita orang itu kita terima, kita tampung. Abu Fikri itu begini, Buya Ubay ini begini, dan Buya itu begini. Kita tampung dulu. Untuk apa kita tampung? Untuk kita jadikan bahan penelitian. Nah, sebelum kita meneliti, sebagai seorang profesor, doktor, magister, sarjana, apa yang dia buat? Ya mencari data dulu. Ini akademisi ya. Tapi sebelum akademisi ini ada, Islam sudah mengajarkan. Ya. Iza ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang orang fasik membawa berita kepada kamu, fatabayun. Adakan penelitian. Jadi jangan dikira orang-orang tidak kuliah itu tidak akademisi mereka itu. Nah, Allah dan Rasul mengajarkan jika datang sesuatu informasi tentang seseorang atau kelompok orang kepada kamu, pelajari dulu. Nah, sebelum pelajarinya cari data-data dulu. Fakta-faktanya apa, tertulis dan tidak tertulis, info dan non-info. Kemudian disesuaikan data-data tadi. Setelah valid, baru kita adakan penelitian. Nah, kita datangi orang ke orang dulu. Kita coba datang orang ke orang dulu. Nanti langsung kepada yang bersangkutan. Kita tanyakan apa masalahnya sebenarnya. Nah, terkadang kita dapatkan mutiara dari mereka-mereka yang kita tuduh tidak baik tadi. Kita dapatkan mutiara daripada yang orang-orang yang kita tuduh tidak benar tadi. Kenapa? Terjadinya pertikaian antara satu kelompok dan kelompok lain itu bukan karena persoalan prinsip sebenarnya, hanya berbeda cara berpikir. Nah, kita lihat apa cara berpikirnya Buya Ubay misalnya, cara berpikirnya Abu Fikri apa. Nah itu, selama itu tidak bertemu ya prinsip berpikir tadi, maka dia tidak bisa menyatu. Nah, dia tidak bisa menyatu jangan dikatakan pecah. Silakan saja Anda bergerak di sana, saya bergerak di sini. Silakan saja Anda bergerak di luar, saya bergerak di dalam. Kan selesai urusan itu. Tidak usah dipertajam. Oh, jangan kamu ke sana, itu kelompok ini. Oh, jangan kamu ke sana, itu kelompok. Tidak benar itu. Kita itu kalau bisa jangan memperuncing masalah. Ya, kita rukun-rukun lah. Perjuangan sama, dasar kajian sama, arah pun sama, yaitu Allah dan Rasul. Jangan kita disibuk-sibukkan dengan organisasi. Makanya yang disampaikan oleh ayahanda imam itu, kalau organisasi itu bermasalah, susah untuk mendukung perjuangan dakwah kepada jalan selamat. Itu dua kemungkinan. Kalau bukan organisasinya bermasalah, personilnya bermasalah. Nah, kalau organisasi, beliau mengatakan tidak bermasalah. Saya juga mengakui tidak bermasalah. Tapi personnya ini, dari dulu kan person ini yang sering bermasalah ini. Nah, itu. Makanya tolong, cara berpikir kita itu dikuatkan, kapasitasnya ditingkatkan gitu. Nah, jangan gampang tersinggung lah. Ngajinya jangan tersinggung, tapi tersinggung dulu. Nah, itu jangan mendengarkan kata orang lain. Tidak boleh mengatakan kata sebelum kita ketahui. Tapi itu yang kita lakukan. Ya, itu kita akan mengatakan kata yang kita tidak tahu.
Mestinya kita selidiki, kita pelajari. Itu. Ya kalau Abu Fikri ya begini bahasanya itu. Tidak dengan Anda dan tidak juga dengan orang luar, biasa. Nah itu, di mana-mana saya katakan seperti itu. Jadi cari dulu. Nah ini Buya Ubay misalnya kan. Ini saudara saya nih orang Palembang 11 Ulu. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begitu? Nah nanti kita dengar apa alasannya mereka itu. Siapa tahu ada benarnya bagi kita. Ada baiknya bagi organisasi kita. Dan bisa kita evaluasi kekurangan-kekurangan tadi. Ya, bisa kita evaluasi kelemahan-kelemahan kita tadi untuk memperkuat. Bagaimanapun beliau sangat mencintai organisasi ini. Beliau sangat mencintai perjuangan ini dan beliau paham. Apalagi dia adalah generasi daripada dulu. Ya maaf dah saya katakan, tapi generasi dulu. Seangkatan dengan pemimpin kita hari ini, pembina kita hari ini, seangkatan beliau itu. Jadi hitam putihnya perjuangan beliau sudah tahu. Tanyakan data apa, kenapa Anda begitu, begini, dan ya kita tanyakan baik-baik nanyanya itu dengan niat yang ikhlas. Saya bersyukur kepada Allah dan Rasul, meskipun saya berada pada posisi yang lain daripada beliau, tapi beliau mengundang saya, beliau mengajak saya berbicara. Oh ini alasannya, oh ini persoalannya. Saya paham masalah itu. Tinggal kita memperbaiki aja persoalan apa gitu lah. Yang perlu, kalau yang perlu dikurangi kita kurangi, yang kalau itu kurang kita tambahkan gitu nah. Belum cukup kita sempurnakan. Kan enak kalau kita musyawarah. Ya, jangan kita hanya mengerti musyawarah adalah keputusan tertinggi dan macam-macam, tapi kita tidak pernah musyawarah. Kita musyawarah di kelompok kita saja, tidak pernah ngajak kelompok lain. Itu kan musyawarah namanya, itu sepihak. Makanya tidak pernah bertemu, hasilnya tidak ada gitu nah. Yang ada meruncing. Nah, panggil lagi Abu Fikri. Lah kan sudah dipanggil. Apa hasilnya? Sederhana. Kita berbicara tentang apa? Kedisiplinan organisasi. Saya akan menawarkan saja. Oke, siap saya. Tapi seketika saya mengkritik, ya, kedisiplinan yang kita tawarkan, ya jangan disalahkan saya. Namanya islah, kebaikan, pembenaran. Maka saya katakan, disiplin organisasi diceritakan kepada saya dengar. Disiplin hati, saya dengar. Tapi seketika saya memberikan kritik, ya jangan disalahkan. Kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat. Dilihat situasi saya waktu itu. Anda tidak melihat, ini muatan dalam dada saya terlalu banyak. Menjengkelkan itu. Bukan karena pribadi saya, mereka sudah menyentuh. Ya, menyentuh pada wibawa orang tua kita, melecehkan orang tua kita. Saya tidak mau. Makanya terkesan meledak-ledak itu. Nah, itu makanya seperti itu. Jadi tolonglah diperhatikan apa yang dikatakan oleh saudara kita itu diperhatikan. Nah, salah satu diantaranya disiplin organisasi. Saya setuju. Organisasi harus disiplin gitu lah. Nah, tapi ada beberapa hal ketika saya bertanya ini bagaimana, itu menunjukkan kritik dari saya. Semestinya dirubah, diperbaiki. Ya masa iya nama sebegitu minimnya pendakwah di kota Bengkulu dimasukkan nama saya hilang. Semestinya Dewan Pimpinan Pusat menyelidiki siapa yang menghilangkan, cari, kalau ketahuan tindak. Itu baru benar. Ini diam, tidak ada penyelidikan, tidak ada penelusuran, tidak ada, seakan-akan mengiyakan, membenarkan itu. Ini menurut saya salah, makanya saya jengkel. Jadi jangan disalahkan dulu saya. Orang tua kita pernah menyatakan ingin ketemu saya. Ada jalan, sudah rapat, uang sudah ada, surat jalan sudah ada. Dibohongi. Ya, sahabat saya, ketua DPD saya itu Profesor Dr. Zulkarnain dibohongi, dikatakan hari ini tidak bisa ditemui dan macam-macam. Nah, saya telepon ketua umum, sampai saat ini Masya Allah Bu Fikri, beliau masih menunggu Anda. Nah ini apa ini? Semestinya DPP itu menelusuri, mempelajari ada apa ini. Itu kami diundang bertiga, muncul 5 lagi. Kok bisa? Ini jadi kritik saya. Tanyakan ada apa. Ya jangan saya semua disalahkan. Ya kalau begini caranya, siapa yang akan memberikan masukan kepada kita? Kalau orang orang seperti kita ini dianggap salah. Ya, begitu. Siapa yang akan memberikan masukan kepada kita?
Terus terang saja dalam sebuah kegiatan, gerakan, kita butuh orang yang jujur. Mengatakan iya, iya, tidak, tidak. Kalau ada orang dalam organisasi kita itu, engge saja, iya, iya saja. Dia tahu kesalahan kita, dia diam saja. Menurut Rasulullah itulah teman yang buruk. Itu. Teman yang buruk itu. Bagaimana mungkin kesalahan kita dia biarkan, dia abaikan hanya karena segan dengan kita. Itu teman yang buruk. Seakan-akan dia tega melihat kita kecelaka di ujung jalan. Teman yang baik adalah teman yang jelas, tegas. Tegas kan tidak mesti kasar. Ini kita kadang-kadang mengatakan begini begitu, mengklaim bahwa Abu Fikri begini begitu, tidak begitu, saudara. Ini jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Begitu juga Buya Ubay. Setelah saya pelajari persoalan sangat prinsip sekali, sangat penting untuk kita pelajari. Mari kita duduk bersama, kita jelaskan demi kebaikan perjuangan. Begitu juga buya-buya yang lainnya. Tidak ada kebencian sesama kita, tidak ada. Hanya saja kita jengkel karena kebenaran kita tawarkan itu tidak diterima. Ya bagaimana bisa diterima barang itu tidak pernah didengar? Kita tidak pernah duduk bersama. Duduk bersama juga sudah dijelaskan, tidak ada evaluasi. Ya ada cuma apa? Wah, Abu Fikri itu keras. Wah, Abu Fikri ngegas macam-macam. Dikatakan pula saya menggunakan HNDS. Nah, jadi seakan-akan kita tidak paham bahwa berbicara itu ada lembut, ada sedang, ada keras gitu. Ya kalau memberikan komando, memberikan ketegasan, bahasanya lembut, tidak bisa. Tidak bisa. Contoh Bung Tomo misalnya kan, memberikan komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Tidak bisa. Allahu Akbar, tidak bisa seperti itu, saudara. Begitu juga kita memberikan intonasi pemasukan, masukan, tidak bisa, pelan-pelan tidak bisa. Supaya apa? Supaya tersentuh di hati. Jadi tolong, kita jangan sampai hanya bisa melihat keluar, lihat ke dalam diri kita. Lihat masukan apa. Itu. Nah, jadi saya berharap ya persatuan dan kesatuan ini bisa terwujud. Ya jangan saling menyingkirkan, saling menghapus nama, mengeluarkan. Ini bukan omong kosong saya sampaikan, ini pengalaman saya loh. Nama saya dibuang, hilang. Terakhir adalah saya pamitan dengan saudara saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah berjuang di dalam organisasi ini. Kenapa saya sedih? Ya, kelompok DKP, Dewan Kesatuan Pertimbangan dalam organisasi penasehat, kok bisa menentukan mengotak-atik sebuah organisasi, menatakan susunan, tanpa tahu ketua DPD, ketua 1, ketua 2, minta diteken pula lagi. Hanya sekedar untuk menghilangkan nama Abu Fikri. Sampai dalam khotbah juga dihilangkan juga. Oh, tidak bisa kata Pak Zul, Profesor, tidak bisa. Di dalam itu ada orang umum 2, tidak pernah kita keluarkan, giliran Abu Fikri dikeluarkan. Ini gimana ini? Sampai seperti itu. Sampai beliau menangis, apa salahnya Abu Fikri ini? Walau tunjukkan satu saja, apa salahnya? Oh, dikatakan, wah dia berdakwah keluar. Kapasitasnya sudah sampai ke situ. Dia buat video, dia tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk keliling Indonesia. Itu dia cuma punya HP jelek yang bisa dibuat video. Itu hasilnya bagaimana? Luar biasa. Coba Anda buka mata hati Anda tuh baik-baik, luar biasa. Bahkan secara pengakuan jujur di Kerinci Jambi, seorang ibu-ibu menangis memeluk saya mengatakan, maaf Pak Abu Fikri, videonya saya share, tapi banyak orang masuk ngaji dengan video itu. Alhamdulillah. Jadi usaha saya tuh tidak sia-sia gitu. Nah, saya berharap Anda juga bikin seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai membuat gaduh. Nah itu, kalau saya terus terang, saya tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk Anda juga. Cuma saya sayangkan, kita hanya berpikir sebelah pihak, menatap sebelah pihak. Itu saudara. Jadi tolong renungkan. Jangan dulu mengambil sebuah keputusan tanpa ada penelitian. Anda zolim loh. Duduk bersama, tanyakan. Oh, beliau ini pembangkang. Mari kita tanyakan, pembangkang itu apa artinya? Kalau memang dia pembangkang, apa alasannya dia membangkang? Tanyakan. Boleh jadi dia melihat sesuatu kesalahan kita yang kita tidak sadar. Nanti dia sampaikan. Dia juga punya fakta, dia punya data juga gitu nah. Oh, Abu Fikri begini. Ya mari kita duduk bersama, jelaskan gitu nah. Boleh jadi masukan Abu Fikri itu bermanfaat bagi kita semua. Tapi ingat, ya bisa melakukan orang-orang yang ikhlas, hatinya bersih, tidak ada iri dengki. Itu.
Oh, kalau saya dikeluarkan dari organisasi, ya enggak apa-apa. Karena Nabi Muhammad juga enggak punya organisasi. Yang penting Anda jangan melarang saya berjuang untuk Allah dan Rasul. Itu keliru Anda itu. Nggak boleh. Ya, kalau Anda lakukan Anda binasa. Anda binasa. Itu. Ya silakan saja. Dimasukkan jadi, tidak dimasukkan apa-apa juga. Tapi kalau dalam pandangan beliau, orang tua, guru saya yang ada di Kota Malang, ya sebagusnya ya tidak ada organisasi. Kalau organisasinya ribut melulu. Tapi kalau organisasinya rukun, nah bagus di organisasi. Apa yang kita takutkan? Menyampaikan sesuatu kebenaran itu apa yang harus ditakutkan? Yang penting data-datanya valid, Quran hadisnya ada, sejarahnya ada. Itu kepiawaian feeling kita ada. Harus berani. Bahkan Allah dan Rasul mengatakan, ajaklah mereka dia keluar. Bahkan dianjurkan wajadilu. Nah, berdebat dengan mereka, dianjurkan berdebat. Artinya kita harus punya senjata, kekuatan. Ini dikhawatirkan kita begini, kapasitas kita lemah, dijadikanlah aturan organisasi. Oh, tidak boleh keluar, hanya menutupi kelemahan kita. Jangan, itu tidak jujur. Sudahlah, kalau kita bisa melaksanakan ajaran Quran Sunnah ini, laksanakanlah. Kita ini tidak terlalu berat loh perjuangannya. Kalau saudara kita di NU itu bikin pesantren, bikin rumah nginap, macam-macam itu, perjuangan mereka berat. Bahkan mereka sudah sampai ke target politik loh. Saudara kita di Muhammadiyah juga begitu, bikin TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit, rumah yatim. Luar biasa mereka itu. Dari seorang diri, seorang Hashim Asy'ari dan seorang Ahmad Dahlan, mereka berjalan. Kaji kita ini hanya kaji ke dalam, kaji diri kita sendiri. Betul, itu kaji kelas 1. Nah, setelah bagus diri kita, iman, Islam, tauhid, marifat kita kokoh, baru kita melangkah keluar budaya, kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi. Itu. Ya kita lihat Rasulullah itu. Kalau Rasulullah itu berprinsip seperti hari ini kita berprinsip, tidak akan berkembang Islam ini. Itu saudara. Tidak akan berkembang. Makanya diawali dengan memperkuat batin, kerohanian, dengan iman, Islam, tauhid, marifat, dengan kaji-kajian. Sudah mapan, mari kita masuk pada kemasyarakatan, pergaulan. Ini tidak balai kita di depan rumah masyarakat. Kebenaran hari Jumat, kita wirid. Nah, di depan orang takziah, wirid tidak jadi, tutup, kita pulang semua. Apa kata orang? Ini saya mengatakan kata yang sebenarnya nih. Jangan begitu. Untunglah waktu itu ada 3-4 orang termasuk saya. Saya datangi tempat itu, lokasi itu. Duduk kita sama-sama dengan orang mendengarkan takziah. Itu caranya itu. Jadi apa kata orang? Ternyata ada orang ini datang ke sini. Ini tidak pulang semua, termasuk ketua DPD pulang waktu itu. Ini suatu hal yang tidak benar. Suatu ada lagi saudara kita meninggal orang tuanya di hari kedua. Minta supaya kita mengisi pengajian takziah. Dikatakan oleh ketua DPD, kalau bukan si A ya Pak Abu. Kalau tidak Pak Abu ya si A, tapi kedua-duanya ditampilkan. Pak ngomong, ini keputusan DPP begini. Akhirnya ketua DPD ngomong, saya ini ketua DPD loh. Ujung-ujungnya apa? Tidak jadi ngisi takziah. Orang nunggu-nunggu. Apa artinya ini? Kelemahan dan berpikir. Ya. Akhirnya jelek kita. Akhirnya keluarga kita tadi yang tadi mengaji tidak mengaji lagi. Percuma dia bilang, mendingan kita berurusan dengan orang umum, selesai, jelas. Hanya gara-gara itu. Itu. Dan kita harus tahu, kalau kita sudah berbicara keluar, kita angkat orang yang berkapasitas. Berapa banyak orang akademisi masuk ke balai kita, mental keluar dia. Tidak masuk-masuk lagi. Kenapa? Tidak cocok untuk mereka. Makanya kita spesialiskan. Kalau untuk yang di dalam silakan Bapak ini pendakwahnya. Untuk orang umum Bapak ini pendakwahnya. Untuk akademisi, nah Bapak ini tampilkan. Ini tidak. Ini tidak ada SK-nya ini, tidak usah ditampilkan. Ditampilkan yang lama-lama. Udah selesai kita. Apalagi mengatakan profesor tidak perlu. Mereka profesor capek-capek berjuang, dikatakan profesor tidak perlu, ya tidak datang lagi dia. Bukan tidak berjuang, Bapak Profesor Dr. Zulkarnain S itu sudah berjuang, tapi dia dimalukan oleh kita sendiri karena kepicikan berpikir.
Saya kasihan juga lihat beliau itu. Kenapa? Saya tahu, saya di UIN tempat saya tuh. Dia dicemoohkan orang diam-diam, saya tahu. Dia dinyek orang, saya tahu. Kenapa? Akibat cara kita berpikir. Kan kasihan dia. Profesor masuk, doktor masuk, yang tampil siapa? Disesuaikan. Saya katakan, kalau memang jamaah itu berkapasitas menyampaikan kajian, SK-kan. Gitu. Ini udah di SK-kan, hilang namanya. Apa artinya itu? DPP tahu, DPD tahu, kenapa tidak diusut? Ini kekeliruan besar, saudara. Makanya saya katakan, kita ini perlu pembenahan secara mental. Bukannya pikiran, mental juga, spiritual kita juga dicek kebenarannya. Sudahlah, mari kita berjalan baik-baik, melangkah baik, rukun-rukun sajalah, damai-damai saja, supaya orang tua kita bahagia, senang dan tenang. Ya, saya salut itu 11 Ulu itu, salut saya itu. Dia cuma 2 anggotanya, 1 ketua DPD, ya, 1 ketua biro dakwah. Pendakwanya 13 pendakwanya, 4 orang perempuan, bahkan ada remaja pendakwanya. Cerita kaji, wah jangan. 3 kali saya disuruh mereka menjabarkan kaji, tidak berani saya, saking tingginya kaji mereka. Tapi saya sampaikan juga sebisa-bisa saya. Di situ saya merendah di hadapan mereka, saya rendahkan sahib saya. Bahkan saya katakan saya mulai dari nol kembali setelah saya sampai di 11 Ulu. Begitu, dan itu fakta yang saya lakukan. Tidak berani saya banyak berbicara di situ. Karena saya mulai belajar daripada mereka. Apa yang mereka sampaikan itu. Juga ada di luar yang saya terima. Tapi ada bedanya. Pendalamannya luar biasa mereka. Mungkin karena mereka generasi terdahulu. Nah itu saudaraku. Ya 13 dan 14 dengan saya. Dia tidak merujuk kepada DPP kita, tidak. Dia tidak punya DPP. Dia sendiri. Tapi ingat, Batu Raja, Prabu Muli, bahkan Pagar Alam, itu kawasan-kawasan mereka berdakwah mengajak kepada Allah dan Rasul. Perjuangan mereka luar biasa. Cabang-cabang kaji mereka itu luar biasa. Pendakwah mereka 13-14 dengan saya itu diangkat sebagai pendakwah Sumatera Selatan oleh Buya Ubaidillah dan disepakati oleh jamaah semuanya. Maka saya jawabkan insya Allah, karena di Bengkulu saya bukan pendakwah, tapi ditangkap oleh mereka. Menurut mereka, ya kita itu tidak ada masalah. Makanya kita itu kalau terjadi perselisihan, maka berdamailah, bersatulah. Ya kalau kita memang tidak bisa bersatu, apa boleh buat. Mari kita sama-sama berjuang untuk Allah dan Rasul kepada jalan selamat. Tidak usah kita saling menjelekkan, saling salah menyalahkan. Mari kita introspeksi diri gitu nah. Jangan hanya bisa menerima kekeliruan dan kesalahan orang, tapi pelajarilah dulu. Jangan diruncing-runcingkan permasalahan, tumpul-tumpulkan. Saya pergi ke Tanjung, bertemu dengan Buya Basrul. Alhamdulillah rukun kami baik-baik saja. Bertemu dengan saudara kita di 11 Ulu yang dipimpin oleh Buya Ubaidillah, baik-baik saya. Bahkan beliau menangis melepaskan saya. Bahkan banyak jamaah itu sangat luar biasa antusiasnya kepada kita. Kenapa? Menurut mereka tidak ada masalah soal ini. Nah, jadi marilah kita, sudahlah. Organisasi ini adalah alat dunia. Ini kata Prof. Imam ini. Untuk mempermudah langkah perjuangan kita di dalam jalan dakwah demi menyelamatkan diri, keluarga, kaum kerabat, semuanya. Nah, itu jangan sampai organisasi ini bermasalah. Ya 2 kemungkinan kata Pak Prof. Kalau bukan personnya, ya organisasinya. Tapi beliau dengan saya sependapat, bukan organisasinya, ini personnya ini. Makanya saya berbicara di sini. Nah, itu saudaraku, ditolong ya dipahami, dimengerti. Ya kalau enggak perlu pakai video Pak Abu menyampaikan ya. Kalau enggak kayak gini enggak bisa saya sampaikan. Enggak bisa. Karena ya mau datang nanti kita diterima atau tidak ya. Nah, padahal saya berkali dua kali Jakarta ini, termasuk hari ini. Nah, saya datang di Jakarta, tapi saya tidak hadir di balai kita. Kenapa? Nanti ditanya lagi peraturan ini tidak macam-macam. Ditanya lagi persoalan kemarin. Saya kan orangnya enggak, ya kalau untuk silaturahmi oke, saya kan lemah lembut, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau sudah berbicara islah, saya agak tegas.
nanti Anda tersinggung. Gitu, ya. Oke, tidak usah panjang-panjang. Itu saja, mari kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama merenung. Kalau ada informasi tentang si A dan si B, kita tampung. Nah, kita cari data-datanya, kita ajak bekerja sama, kita duduk bersama, apa persoalannya. Nah, siapa tahu mereka itu memberikan kebaikan kepada kita. Mereka yang kita anggap masalah tadi memberikan kebaikan kepada kita. Dia bukakan kelemahan kita, kekurangan kita. Kita jadikan bahan introspeksi. Makanya saya katakan hidup ini harus jujur. Yang iya, yang tidak. Nah, itu kebanyakan informasi jujur itu ada pada lawan. Ya, bukan pada kawan, ada pada lawan. Nah, saat ini anggaplah mereka itu lawan itu. Si A, si B jadi, termasuk saya, katakanlah. Tapi saya mau lawan, mau kawan, saya tetap jujur. Saya tidak akan main-main, tidak akan neko-neko saya. Asalkan Anda paham sifat pribadi saya. Ya biasalah, kalau yang namanya kita musyawarah tuh nepuk meja macam-macam itu, ya biasa itu. Karena kan itu kancahnya itu. Tapi kan saya tidak pernah nepuk meja juga. Saya cuma agak sedikit keras bersuara, berkata. Kenapa? Terlalu berat beban ini. Beban yang sebenarnya benar terjadi, faktanya ada, datanya ada, tapi tidak dievaluasi. Seakan-akan ada pembenaran di dalam kesalahan ini. Itu ya sederhana saja. Ya, dikatakan kalau kamu bukan pendakwah tidak boleh menyampaikan dakwah. Lah kalau jamaah ini memang bisa menyampaikan dakwah, sampaikan. Makanya SK-kan dia gitu. Kan berkali-kali saya katakan SK-kan dia biar dia berdakwah. Nah, ini di SK-kan, diajukan nama, hilang namanya. Udah dilaporkan kepada DPP, hilang namanya Pak Abu Fikri. Dilaporkan ke DPD. Siapa yang mengambilnya? Siapa yang menghilangkannya? Cari. Nah itu. Tahu-tahu diangkatlah orang yang tidak diusulkan. Nah, ini bagaimana pula ini? Siapa yang melakukannya? Tanya. Ini tidak seakan-akan ada pembenaran. Nah, di sini aja saya nggak seret dengan situasi seperti ini. Tidak nyaman saya. Makanya jangan dikatakan, wah itu Abu Fikri itu tidak sesuai dengan organisasi. Nanti dulu, tanya dulu. Saya mau ngomong kepada siapa? Tidak ada bisa kecuali di video misalnya. Itu, tanyakan dulu. Banyak kelemahan kita, kesalahan kita yang terjadi yang saya sampaikan kepada Anda. Tidak ada evaluasi, tidak ada telusuri. Maka saya katakan seakan-akan ini adalah sebuah pembenaran. Paling tidak benar. Iya. Atau Anda pelajari lagi DPD-DPD lain. Keluhan mereka terhadap kebijakan DPP, terutama waktu pergi ke Kerinci. Pernah terjadi, mereka tidak bisa pergi. Diinstruksikan, jangan ke situ. Tidak boleh, karena DPP akhirnya orang tidak pergi. Tahu-tahu di situ ditanya, mana si Ana, mana itu, mana si itu. Oh katanya itu, tidak begitu. Panitia Kerinci mengatakan tidak begitu. Justru kami mengharapkan kedatangan saudara-saudara saya. Nah, waduh, sudahlah saudara. Tolong kita jujur ya. Jujur, berani, dan bersikap. Musyawarah utamakan. Ini, musyawarahnya adalah posisi yang tertinggi dalam organisasi. Tolong jujur dikit. Jangan sepihak. Kalau sepihak itu tidak ada yang benar. Salah semua orang. Orang salah. Kalau kita tidak, kita benar. Orang salah. Karena benarnya kita itu adalah kesalahan besar. Selama kita membenarkan diri tapi tidak ada koreksi kepada orang lain. Gitu. Oke, kita berjuang sendiri-sendiri saja. Yang penting kita damai, aman, ya tidak saling jelek-menjelekkan, ya gimana? Kalau dikatakan kita jelek, memang kita jelek. Dikatakan kita hina, memang kita hina, ya. Dikatakan bodoh, memang kita bodoh. Kita kan belajar sekarang ini, sama-sama belajar. Tapi dalam skup khusus, kekeliruan, keteledoran, kesalahan memang harus ada sebelum kita mencapai kebenaran. Jadi bukan masalah ini sebuah bagian proses. Proses menuju kebenaran itu memang harus keliru dulu, teledor dulu, salah dulu. Supaya dapat kebenaran. Nah, ya tidak di masalah pun hendaklah. Gitu. Nabi Ibrahim aja ngomongin matahari Tuhan kok. Bulan Tuhan, bintang Tuhan. Allah biasa-biasa saja, senyum-senyum aja dia. Kenapa? Allah tahu memang untuk mencapai kebenaran sejati harus teledor, keliru, salah. Itu harus. Bukan tidak beralasan Nabi Ibrahim mengatakan matahari itu Tuhan. Bagaimana kehebatan matahari menyinari alam semesta, memberikan metamorfosa pada alam semesta, memberikan kehidupan bagi alam semesta. Akhirnya dikatakan Tuhan. Itu. Begitu juga bulan, dia katakan Tuhan. Ya bagaimana tidak? Kalau bulan itu tidak ada, buminya akan bergoncang.
Karena bulan adalah satelit daripada bumi. Untuk mencocokkan jalur bumi itu dengan aturan alurnya, maka harus ada satelit atau bulan tadi. Maka enak bumi berjalan. Woi, kalau tidak ada bulan bahaya, kata Ibrahim. Oh, berarti Tuhan ini. Begitu juga bintang, kenapa dijadikan oleh Ibrahim sebagai Tuhan tadi. Jadi padang pasir, tidak ada lampu, tidak ada kompas, hanya bintang yang menunjukkan arah barat, timur, utara, selatan. Wah, ini Tuhan ini. Ya Allah juga mengerti alasan dia mengatakan benda-benda itu Tuhan. Biasa. Akhirnya Ibrahim mencari yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Itulah Tuhan. Nah, tentu bukan orang. Zat dia itu. Bernama dengan nama Allah. Yang nyata ia pada sifatnya bernama dengan Muhammad. Nah, orang-orang yang bersifat dengan sifat Muhammad inilah yang kita ikuti hari ini. Kan tidak ada masalah. Oke? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.